Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Kenlita Tania Eskom Mkom sebagai dosen pengampu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya yang berjudul laporan analisis supervisor learning dan unsupervised learning. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Agil Kusuma dengan NIM 090312882328 kelas Sirep 3C, Prodi Sistem Informasi. Pertama-tama kita mulai dengan pendahuluan yaitu ada latar belakang, yaitu dalam era digital ini, kecerdasan buatan artificial intelligence telah menjadi komponen penting dalam berbagai bidang kehidupan, pendidikan, kesehatan, adaptasi, dan teknologi informasi. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan adalah belajar machine learning yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa intervensi manusia secara langsung. Tugas ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran mesin dengan menggunakan dua penekanan yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Metode supervised learning yang saya pilih adalah Nearest Board atau KNN yang digunakan untuk klasifikasi berdasarkan data berlabel. Sementara itu, metode unsupervised learning yang saya gunakan adalah Cummins yang berguna untuk mengelompokkan data tanpa label menjadi beberapa klaster. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Alasan saya memilih data ini karena data ini berisi nilai siswa dalam matematika dan bahasa Inggris. Data ini kan pada berikut yaitu sederhana dan relevan. Data ini mudah dipahami sehingga memudahkan dalam proses analisis, penerapan algoritma dan interpretasi hasil. Multimediasional. Data ini memiliki dua fitur numerik yaitu nilai matematika dan nilai bahasa Inggris yang cocok untuk diterapkan pada algoritma supervised dan unsupervised learning. Yang ketiga, berbasis klasifikasi dan clustering. Data ini memberikan peluang untuk klasifikasi, misalnya menentukan apakah ada siswa yang berada di kategori nilai yang rendah, sedang, atau tinggi. Dan clustering, maupun nilai berdasarkan pola nilai mereka. Yang kedua, ada proses mendapatkan datanya, yaitu data diperoleh dari simulasi atau data fiktif yang menyerupai kondisi nyata dalam lingkungan pendidikan. Proses pencarian dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu pengumpulan data, nilai dikumpulkan dari hasil ujian matematika, dan bahasa Inggris yang dihasilkan secara realistis untuk presentasikan berkat tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, proses data, memastikan bahwa data bersih dan bebas dari kesalahan seperti nilai kosong atau tidak valid. Yang ketiga, pemilihan fitur. Dipilih dua fitur utama yakni matematika dan bahasa Inggris yang relevan untuk mengeksplorasi algoritma pelajaran mesin learning yang akan digunakan. Yang kedua ada pembahasan yaitu yang pertama supervised learning yaitu Kanner-Snitber atau KNN. Ya, pengertian supervised learning dahulu yaitu supervised learning adalah model pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data set berlabel. Data set ini terdiri dari input, fitur, dan output label atau target. Tujuan dari supervised learning adalah untuk mempelajari hubungan antara input dan output sehingga model dapat memprediksi output untuk data baru. Yang kedua ada pengertian Kanner-Snitber, yaitu Kanner-Snitber atau KNN adalah algoritma supervised learning berbasis instans yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. KNN bekerja dengan mencari sejumlah tangga terdekat K dari data yang ingin diprediksi dengan jarak tertentu seperti Euclidean, Manhattan, atau Minkowski. Yang ketiga adalah keunggulan dan kekurangan KNN. Yang pertama ada keunggulan KNN, yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak memerlukan asumsi di sudut tertentu. Kedua ada kekurangan KNN, yaitu lambat pada dasar besar karena harus menghitung jarak untuk setiap intens. Yang kedua sensitif terhadap skala dan ordil. Untuk contoh pertemuan ada di bawah ya ini. Kita masuk ke from set. Yang pertama adalah import poly as ini sampai Aspanda from scanner ini digunakan untuk ini import matplotlib ini digunakan untuk membuat plot visualisasi. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk frame dan key network classifier digunakan untuk mengimplementasikan nilai algoritma KNN.
Yang kedua ada baca data, yaitu data CSV. CSV ini berasal dari drive saya, yaitu bernama data nilai yang print di data awal. X adalah matematika. Saja. Nah, bisa lihat di sini bahwa X itu adalah matematika dan Y adalah bahasa Inggris. Yaitu klasifikasinya yaitu ada tiga klasifikasi, yaitu dengan 0, 1, dan 2. Yang ini yang kita memberi label pada setiap data, yaitu warna ungu itu dengan rendah, hijau toska itu dengan sedang, dan warna kuning itu dengan tinggi. Ya, seperti kita lihat pada output di sini, ada warna ungu untuk rendah, warna hijau toska untuk sedang, dan warna kuning untuk tinggi. Yang selanjutnya kita coba saja untuk masukkan nilai di sini. Itu ada nilai yang saya contohkan ini ada 85 dan 90. Masuk ke manakah mereka? Kita mulai saja. Nah, seperti yang kita lihat bahwa poin bahwa nilai 80 ke 9 sampai 90 itu masuk ke kelas 2, yaitu kelas poin tinggi. Coba kita masukkan 60 sama 70. Atau masuk di mana, Mbak? Nah, bisa kita lihat kalau saya memasukkan nilai 70 dan 60, maka program akan mendeteksi bahwa poin itu berada di nilai rendah. Tentu saja coba kita angka ini 80 sama 75. Nah, bisa dilihat di sini bahwa program menunjukkan ke kelas kedua, yaitu kelas sedang yang berwarna hijau toska. Kemudian selanjutnya ada unsupervised learning yang atau Kamins yang saya gunakan di sini, yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset tanpa label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi dalam data, seperti mengelompokkan data menjadi beberapa klaster. Kedua ada pengertian Kamins dulu. Kamins adalah algoritma clustering yang membagi data menjadi cluster berdasarkan jarak ke centroid atau pusat cluster. Algoritma ini mencoba menemukan jarak total antara data dan sel cluster. Kelebihan dan kekurangan Kamins yaitu ada keunggulan Kamins atau kelebihan Kamins, yaitu cepat dan efisien untuk data set besar, mudah mengimplementasikannya. Kedua ada kekurangan Kamins yaitu sensitif terhadap pemilihan jumlah K dan centroid awal. Tidak efektif jika data memiliki banyak klaster yang kompleks atau terdapat outlier. Nah, kita langsung masuk saja programnya di sini. Pertama, import seperti tadi untuk menampilkan grafiknya. Yang kedua ada data. Data ini berasal dari sama sama seperti tadi, datanya yaitu X untuk data matematika dan Y untuk data bahasa Inggris, yaitu print, read, show. Bisa dilihat di sini bahwa sebelum dikasih kelas semuanya itu berwarna biru. Yang kedua itu kita mencari dulu elbow metodenya atau range ini cluster terbaik untuk diimplementasikan dalam data ini atau jumlah kelasnya. Misal di sini bisa kita lihat bahwa jumlah kelas terbaik di sini adalah 3 karena elbownya itu menurun pada saat 3. Yang selanjutnya ada Kamins dan cluster, yaitu Kamins ini berfungsi untuk membuat membuat kelas dalam data tersebut, data di atas ini. Yang bisa kita lihat bahwa kelasnya itu ada 3, karena saya memasukkan di sini nilai 3, ada nilai rendah, ada data warna ungu untuk rendah, warna hijau toska untuk sedang, dan ini tinggi. Coba kita masukkan ini menjadi 4. Bisa kita lihat bahwa datanya di sini menjadi 4 macam, yaitu ada warna biru, warna hijau, warna kuning, dan warna ungu. Kalau kita masukkan 2 misalnya, di sini juga akan terbuat terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas
ungu, dan kelas warna kuning. Selanjutnya adalah penutup, yaitu kesimpulan saya adalah pembelajaran mesin learning dan algoritma kinetic network KNN dan K-means memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami dan mengolah data. KNN sebagai metode supervised learning bergantung pada data berlabel untuk melakukan klasifikasi atau regresi berdasarkan pendekatan jarak antar titik data. Algoritma ini sederhana namun efektif, terutama ketika data yang digunakan berstruktur jelas. Di sisi lain, KAMIS merupakan algoritma supervised learning yang sangat berguna dalam pelompokan data tanpa label, memungkinkan interpolasi pola tersembunyi dalam dataset. Keduanya memanfaatkan konsep jarak untuk menentukan hasil meskipun tujuannya berbeda. KNN untuk prediksi dan KAMIS untuk clustering. Itu kedua ada saran, yaitu dalam algoritma ini penting untuk melakukan beberapa hal. Ya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.